Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman, kembali berjumpa dengan Bengkel Hukum Mr. Jamal yang tetap setia menemani teman-teman semua, khususnya korban pinjaman online, untuk mengetahui tips dan trik serta solusi dalam dunia perpinjam online atau dunia pinjol. Oke teman-teman semua, tak terasa ya sudah menginjak episode ke-34. Mudah-mudahan apa yang selalu saya bawakan untuk teman-teman, video-video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, ya, khususnya teman-teman yang terjerat dalam dunia pinjol atau teman-teman lainnya yang membutuhkan informasi tentang dunia pinjaman online. Oke teman-teman, kali ini saya akan membawakan salah satu topik yang sering banyak dipertanyakan dan sering banyak terjadi akhir-akhir ini, yaitu tentang telepon keluar kontak darurat atau telepon di luar kondar. Dan ini sangat meresahkan sekali ya. Dan ini akan kita kupas nanti ya di video ini. Tapi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya Jamal Official Vlog. Jangan lupa diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya lainnya. Oke teman-teman, bila video-video saya bermanfaat, silakan teman-teman untuk di-share di berbagai media sosial, baik di Instagram, di Facebook. Insya Allah menjadi pahala jariah buat teman-teman semua ya, karena memberitakan sesuatu dan menginfokan sesuatu kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Oke teman-teman semua, check it out. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, aktifkan loncengnya untuk notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman semua, ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang ke grup yang saya dirikan, yaitu grup Paguyuban Melawan Pinjol, maupun yang japri ya langsung ke saya, ke nomor saya. Pertanyaannya tidak jauh, diantaranya adalah seputar tentang telepon dari DC atau penagihan dari DC melalui nomor di luar kontak darurat. Ya, ini sangat-sangat meresahkan. Dan ini banyak sekali pertanyaan, bagaimana nih Pak cara mengatasinya? Bagaimana nih cara menanggulangi hal-hal seperti ini? Saya ketakutan Pak, karena ditelepon sampai ke HRD tempat saya bekerja. Karena saya ditelepon sampai ke rekan-rekan saya yang penting lainnya yang ada di HP. Ya, ingat ya teman-teman, ini semua berawal daripada akses yang Anda berikan. Ketika Anda pertama kali melakukan pinjaman online, ini biasanya ilegal yang melakukan hal seperti ini ya. Jadi ketika Anda melakukan pinjaman itu ada beberapa ya step atau langkah yang meminta autorisasi dari Anda. Anda saat itu mungkin karena butuh atau cepat-cepat ingin uangnya cair, Anda langsung mengklik begitu aja. Dan akhirnya semua ini terjadi, mereka bebas berselancar di handphone Anda. Mereka bebas untuk melakukan intimidasi dengan cara-cara menelpon orang-orang yang ada di kontak Anda, orang-orang yang aktif terlibat pembicaraan dengan Anda, baik via SMS maupun telepon. Mereka akan serap semuanya, ya, dari pinjaman online ini khususnya dari pihak penagihan. Mereka akan serap semuanya data-data seperti ini, dan mereka akan melakukan serangan-serangan berupa penagihan-penagihan yang dilakukan ke kontak di luar dari kontak darurat alias di luar dari kondar. Ini sangat meresahkan, sangat berbahaya ya. Kemarin sih sudah alhamdulillah sudah ada dari pihak kepolisian melakukan penggerebekan ya dengan hal-hal seperti ini. Ya alhamdulillah. Nah, sekarang udah mulai nih kendor lagi ya, kita terlihat nih aktivitas seperti ini, telepon ataupun penagihan di luar kondar ini terjadi kembali akhir-akhir ini. Ya, untuk itu teman-teman, saya di sini memberikan solusi. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil manfaatnya ya dari informasi yang saya bagikan ini ya. Ini sangat meresahkan sekali teman-teman semua. Bahkan dari kisah-kisah yang ada di HP saya, datang ke HP saya ya, nge-WhatsApp, di sini mereka sampai kebingungan karena apa? Bos besarnya pun sampai tahu. Berarti luar biasa ini ya. Teman-teman, seperti teman-teman ketahui bahwa sebenarnya ya pinjol ini sudah dinyatakan haram oleh MUI. Ya, ada beberapa alasan mengapa pinjol ini diharamkan oleh MUI. Di antaranya adalah melakukan cara mempermalukan nasabah. Caranya apa? Ya di antaranya itu tadi, menelpon kontak di luar darurat. Menelpon kontak di luar kondar alias kontak darurat. Ya, sebenarnya ada prinsip-prinsip penagihan yang sudah dibakukan ya
penagihan itu dilarang menggunakan cara-cara ancaman, kekerasan, ataupun yang bersifat mempermalukan nasabah. Ini poin pertama ya. Mempermalukan nasabah saja nggak boleh. Ya, dengan cara-cara seperti itu nggak boleh. Terus keduanya, penagihan dilarang dilakukan menggunakan tekanan secara fisik maupun secara verbal. Boro-boro fisik. Dengan cara verbal aja, ucapan, itu tidak boleh teman-teman. Debt collector itu harusnya, kalau misalnya memang debt collector itu seragam, memiliki sertifikasi di bidang penagihan semuanya gitu kan, ini pasti hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Ini yang nagih itu DC-DC yang tidak memiliki skill di dunia penagihan, DC-DC yang memang ya hanya sekedar menagih. Mereka dikasih berupa Excelan, ya, rincian penagihan siapa aja yang wajib ditagih, ya. Mereka sebenarnya DC-DC yang tidak terlatih, DC-DC yang karbitan, DC-DC yang hanya bisa melakukan tekanan-tekanan verbal, DC-DC yang hanya bisa memaki-maki, ya, DC-DC yang boleh dibilang bukan di bidang penagihan. Mereka dilepas begitu saja, mereka dikasih account untuk ditagih, ya, dengan jumlah amount sekian, lalu mereka menagih. Dan akhirnya terjadi seperti itu. Mereka menagih dengan cara-cara yang tidak elegan, mereka menagih dengan cara-cara yang salah. Ya, saya bilang yang salah. Dan ini salah kaprah kalau misalnya pinjol sendiri mempekerjakan atau bekerja sama dengan agensi yang memiliki DC-DC yang kurang ajar, saya bilang. Ya. Ketiganya, penagihan itu dilarang dilakukan kepada pihak selain daripada nasabah. Ini yang poin yang paling penting. Nasabah ya ditagih oleh DC itu ya wajar, tapi kalau DC menagih di luar dari nasabah dengan alasan bahwa tidak bisa dihubungi, hello, tidak bisa dihubungi, situ kan ada KTP, ada alamat jelas. Apakah Anda takut ke rumah nasabah sehingga Anda melakukan telepon mengancam-ngancam atau mempermalukan di luar dari nasabah, di luar dari kontak darurat? Hello, Anda takut? Kalau Anda takut jadi DC, Anda takut nagih ke rumah nasabah, Anda nggak usah jadi DC, Bung. Ya, Anda tiduran aja di rumah, main games. Gak usah jadi DC. Jadi DC itu pakai otak. Ya, Anda sudah punya alamat jelas. Kalau tidak bisa dihubungi, datang nih alamatnya. Jelas di sana KTP-nya ada. Datangi. Itu baru namanya juru tagih, alias debt collector, alias DC. Bukannya Anda telepon di luar nasabahnya seenaknya Anda. Ya, ingat, ini aja poin ketiga aja udah kena ya. Bahwa penagihan itu dilarang dilakukan selain kepada nasabah. Sudah jelas. Di sini tegas banget. Ya. Lalu bila penagihan menggunakan sarana komunikasi misalnya melalui HP, ya, telepon, itu dilarang dilakukan terus-menerus dengan bersifat mengganggu. Nah, ini saja sudah disalahi ya. Aturan-aturan yang sudah dibakukan seperti ini oleh Bank Indonesia aja dilanggar oleh para juru tagih seperti ini. Sama sekali poin yang tadi saya sebutkan satu persatu ya. Di antaranya tidak boleh menagih di luar nasabah, terus menagih dilarang dilakukan secara terus-menerus dengan sifat mengganggu. Itu sudah habis dilanggar semua ya. Sama DC. Pertanyaannya, lalu Pak, ini kalau udah terlanjur seperti ini gimana Pak? Saya sudah malu banget. Saya sudah malu sama HRD saya sudah malu sama teman-teman saya sudah benar-benar dipermalukan Pak, habis-habisan. Mau tahu kelanjutannya setelah Anda dipermalukan? Nggak usah dibayar, nggak usah dibayar, ya, nggak usah dibayar sekalian. Ngapain? Anda sudah dipermalukan, Anda sudah disebar data. Data Anda sudah kemana-mana, Anda sudah dipermalukan, bukan satu kontak, dua kontak, bisa puluhan kontak, bahkan bisa ratusan kontak yang ada di HP tersebut. Ya, kalau misalnya kontak yang dihubungi tidak marah, kalau senewan lalu berbalik ke kita, artinya dia mempermalukan dong. Makanya kenapa MUI mengharamkan pinjaman online ini, karena salah satunya adalah membuat malu nasabahnya, mempermalukan nasabahnya, menagih di luar dari nasabah. Makanya fatwa dikeluarkan oleh MUI bahwa pinjol itu haram. Sekarang ya, tugas Anda yang sudah dipermalukan dengan cara ditelepon di luar kondar, lakukan gagal bayar.
Tidak usah bayar sekalian. Ya, lakukan gerakan gagal bayar pinjol nasional. Lakukan, jangan sungkan, jangan ragu. Ya, sekarang mereka bisa mempermalukan, juru tagih bisa mempermalukan, DC bisa mempermalukan Anda. Sekarang kita buat DC-nya kelaparan, kita buat pinjolnya bangkrut, selesai kan? Impas 1:1, selesai. Ya, jadi tidak ada lagi pertanyaan. Ini Pak, gimana kalau udah sebar data? Gagal bayar saja. Ya, ingat, 1 nasabah gagal bayar, besok 2 nasabah, 3 nasabah, sampai 100 nasabah, 200 nasabah, 1000 nasabah, puluhan ribu nasabah, 1 juta nasabah, selesai. Pinjol bangkrut, pinjol nyungsep, pinjol tidak akan pernah buka lagi. Faham teman-teman semua ya? Saya di sini selalu mengkampanyekan untuk teman-teman yang memang punya rezeki dan tidak dipermalukan, silakan kalian bayar, mau pokoknya aja silakan. Tapi teman-teman yang sudah dipermalukan oleh pinjol, yang benar-benar sudah ditelepon di luar kontak darurat, teman-teman dibuat malu, teman-teman bahkan sampai ada di antaranya yang dipecat dari pekerjaan, udah nggak usah dibayar sekalian. Kita buat gerakan gagal bayar pinjol nasional, tidak usah dibayar, biarkan namanya DC lapar. Biarkan namanya pinjol akhirnya lambat laun sirna dari muka bumi ini. Biarkan pinjol tutup. Tidak akan bisa ditutup kalau bukan dari kita, oleh kita, untuk kita juga. Oke teman-teman, saya memberikan semangat seperti ini karena banyak sekali korban, ya. Korban teman-teman kita yang terjerat pinjaman online alias pinjol ini diteleponin terus ke semua kontak yang ada di HP-nya, dipermalukan ke rekan-rekan bisnisnya, ke rekan-rekan yang ada di kantornya, ke semua sahabat dan temannya, bahkan ke orang tuanya. Ini sudah sangat keterlaluan. Harus dilawan dengan cara gerakan gagal bayar pinjol nasional. Gaungkan itu teman-teman semua. Share ke semua media sosialmu. Share. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh kita, dari kita. Kapan lagi akan diselesaikan ya perhara-perhara seperti ini? Jangan sampai banyak korban berjatuhan. Iya, kalau tidak sampai bunuh diri. Kalau mereka malu sampai bunuh diri, kita juga berdosa, dosa jariah dari kita. Membiarkan teman-teman kita dalam keterpurukan, akhirnya stres sampai dengan mengakhiri hidupnya. Ya, teman-teman semua, di sini saya selalu mengingatkan teman-teman, saya tidak pernah ya mengkampanyekan untuk gagal bayar. Tapi bila DC-nya kurang ajar, bila DC-nya sudah kelewatan, bila DC-nya sudah tidak bisa lagi ditoleransi, lakukan gagal bayar. Tidak ada cara lain. Hanya gagal bayar yang akan menghentikan perbuatan-perbuatan DC seperti ini. Hanya gagal bayar yang akan menghentikan operasional pinjol yang sudah kurang ajar melakukan usahanya. Oke teman-teman semua, paham ya? Sampai di sini. Jadi bila Anda sudah ditelepon di luar kontak darurat alias kondarnya, lakukan gagal bayar. Teman-teman semua, dimanapun berada, ya, teman-teman jangan lemah, ya, jangan lemah secara psikologi. Teman-teman jangan lemah secara psikologis. Teman-teman jangan mempunyai mental yang down, mental yang lemah menghadapi teror atau serangan daripada DC ya. Ingat ya teman-teman semua, DC itu tergantung kehidupan dan penghidupannya itu dari angsuran kita. Kalau mereka sopan, tentu kita sungkan, tentu kita iba kepada mereka. Yang akhirnya ada gimana pun ceritanya, yang artinya bahwa kita pasti akan menyediakan uang angsuran untuk membayar. Otomatis dari pembayaran yang kita lakukan itu seberapa persennya adalah untuk insentif atau gaji dari DC. Nah sekarang DC-DC yang sudah kurang ajar memaki-maki kalian, bahkan menelpon di luar kontak darurat. Apakah itu layak untuk kita jadikan semacam partner, ya, untuk kita bayar angsurannya? Tidak, teman-teman. Harga diri teman-teman di mana? Ya, sudah. Mereka bisa hidup hanya dari angsuran-angsuran kita. Mereka sudah melanggar ketentuan yang ada dengan cara menagih seperti itu di luar dari batas yang seharusnya mereka lakukan. Ya sudah, abaikan saja. Ya, teman-teman semua, dimanapun berada, yuk kita tinggalkan dunia pinjol, dunia pinjaman online, dunia yang penuh kemudorotan. Tidak ada satupun manfaat dari pinjaman online ini. Yang ada teman-teman pasti seperti case-case yang tadi saya bilang, dipermalukan. Teman-teman juga merasa bahwa hidupnya selalu tertekan. Siang hari teman-teman stres, pusing,
siang hari benar-benar menjadi hina, siang hari dihinakan. Ketika sudah malam hari teman-teman udah gelisah, udah bingung, besok jatuh tempo, besok tagihan A, besok jatuh tempo tagihan B, besok jatuh tempo tagihan C. Mau sampai kapan teman-teman semua? Yuk kita sudahi, kita stop. Ya, kita stop berhutang di dunia pinjol. Saya yakin teman-teman semua berkomitmen untuk menyelesaikan semua utang pinjol ini ya dengan baik. Teman-teman lah yang memiliki keuangan, teman-teman yang bisa mengatur semuanya apakah layak dibayar atau tidak. Karena teman-teman yang menjalani semuanya, saya hanya menyarankan saja. Bagi teman-teman yang memiliki rezeki silahkan kalian bayar. Pokoknya silahkan kalian bayar. Pokoknya saja kalian nego saja. Ya, nego dengan langsung dengan pihak aplikasinya, jangan ke DC-nya. Anda bisa dikunjungi kantornya ya, bisa kunjungi kantornya, datangi di sana dan kalian nego. Insya Allah ya win-win solution akan terjadi. Tapi bila teman-teman merasa bahwa teman-teman sudah dipermalukan, teman-teman sudah merasa udah keterlaluan, ya sudah abaikan saja ya. Insya Allah ketika teman-teman hidup ke depan tanpa melakukan hutang pinjol lagi, insya Allah ya rezeki kalian akan berkah, bertubi-tubi. Allah akan turunkan rezeki dan Allah akan rahmati segala bentuk aktivitas apapun yang teman-teman lakukan, baik pekerjaan maupun usaha. Insya Allah ya teman-teman, Allah selalu menyayangi kita umat-umatnya yang selalu patuh atas perintah-perintahnya. Oke teman-teman, itu saja yang mau saya sampaikan. Salam sehat selalu. Terima kasih untuk para subscriber saya dimanapun berada. Ya, terima kasih yang tak terhingga untuk para penonton saya. Semoga Allah merahmati kalian semua. Semoga Allah memberikan rezeki yang terbaik untuk kalian semua. Teman-teman selalu disehatkan. Terima kasih teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.